Sejarah PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. PT Indosat ini mulai beroperasi pada tahun 1969 yang ditandai dengan diresmikannya Stasiun Bumi Jatiluhur. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia memiliki seluruh saham PT Indosat Tbk, sehingga berubah menjadi perusahaan BUMN. Setelah menjadi BUMN, perusahaan ini melakukan penawaran umum saham ke publik atau Initial Public Offering (IPO) pada 19 Oktober 1994 silam. Perusahaan pun mencatatkan sahamnya di pasar modal dengan kode saham ISAT. Perusahaan ini pun berhasil mengumpulkan dana IPO sebesar 724,85 miliar rupiah dari penawaran 103,55 saham 35% di harga Rp7.000 per saham. Visi dan misi PT Indosat Tbk. Visi, menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia. Dan misinya yaitu menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Laporan keuangan PT Indosat Tbk. Berdasarkan data laporan keuangan di atas, dinyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan ISAT ini dari tahun 2012 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan atau cenderung meningkat setiap tahunnya. Dan diestimasikan pada tahun 2021, aset perusahaan sebesar 63,40 triliun. Adapun untuk liabilitas perusahaan ISAT selama 10 tahun terakhir cenderung meningkat dan diestimasikan pada tahun 2021 liabilitas perusahaan sebesar 53,09 triliun. Selanjutnya, untuk modal perusahaan ISAT cenderung mengalami fluktuatif atau bergerak mengalami penurunan dan diestimasikan hingga akhir tahun 2021 modal perusahaan sebesar 10,30 triliun rupiah. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel adalah salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang berdiri pada tanggal 18 Oktober 1995. Mitratel mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Sampai saat ini, Mitratel telah mengelola lebih dari 34.800 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tanggal 22 November 2021, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham MTEL. Anak usaha PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom yang bergerak di bisnis menara telekomunikasi ini melangsungkan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO dengan jumlah sebanyak 23,4 miliar lembar saham biasa dengan nilai keseluruhan sebesar 18,7 triliun rupiah dengan harga Rp800 per lembar saham. XL Axiata Tbk. Dahulu XL Komindo Pratama Tbk. EXCL didirikan pada tanggal 6 Oktober 1989 dengan nama PT Graha Metropolitan Lestari dan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1996. Pada tanggal 8 April 2014, XL Axiata Tbk efektif melakukan penggabungan usaha dengan PT Axis Telkom Indonesia. Seluruh aset dan liabilitas PT Axis Telkom Indonesia beralih kepada XL Axiata Tbk dan entitas hukum PT Axis Telkom Indonesia beralih karena hukum. Ruang lingkup kegiatan EXCL melakukan kegiatan dalam usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi dan multimedia. Pada tanggal 16 September 2005,
EXCL memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham EXCL IPO kepada masyarakat sebanyak Rp1.427.500.000 dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran Rp2.000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2005. Berikut adalah tabel analisis EPS menggunakan kuartal Q1, Q2, Q3 diasumsikan sama dengan 2022 dan Q4. Dimulai dari kriteria 1, dapat dilihat dividen, EPS, price, dan PR ketiga perusahaan pada tahun 2013 hingga tahun 2022. Dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ISAT memiliki PR atau price earning ratio yang rendah selama 5 tahun ke belakang dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya. Perusahaan ISAT memiliki PR terendah yaitu sebesar 6,41, sedangkan perusahaan MTL sebesar 47,46 dan perusahaan EXCL sebesar 17,40. PR terendah menandakan bahwa harga saham dari perusahaan berada pada kondisi yang murah. Selain itu, dapat juga mengurangi risiko atas investasi dari fluktuasi harga. Berikutnya, kriteria kedua menunjukkan perhitungan DPR dan CAGR dari ketiga perusahaan. Di sini dapat dilihat bahwa perusahaan MTL memiliki CAGR paling tinggi dibandingkan dengan kedua perusahaan lainnya. Seperti keterangan yang tertera, CAGR tidak boleh lebih dari 15%, maka kita estimasikan CAGR-nya menjadi 15%. Selanjutnya, kriteria 3 menunjukkan perhitungan EV/EPS selama 10 tahun ke depan. Untuk perusahaan ISAT memiliki EV/EPS yang cukup tinggi dibandingkan dengan perusahaan MTL dan EXCL. Perusahaan ISAT memiliki hasil EV/EPS sebesar 3.262,28, sedangkan perusahaan EXCL sebesar 146,31 dan perusahaan MTEL sebesar 117,24. Lalu kemudian di kriteria 4 terdapat perhitungan terhadap akumulasi dividen. Untuk menghitung akumulasi ini dapat dilakukan dengan cara EV/EPSN dikali dengan DVR. Dari total dividen yang didapat, ISAT memiliki total dividen yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp26.171. Berikut kriteria 5 menghitung EV harga saham. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow, estimasi harga saham ISAT sebelum dividen pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp29.911,21. Perusahaan MTEL sebesar Rp1.758,6 dan perusahaan EXCL sebesar Rp2.194,65. Selanjutnya, kriteria 6 yaitu menghitung harga total future value kedua perusahaan. Berdasarkan perhitungan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow, estimasi harga saham setelah dividen perusahaan ISAT pada tahun 2032 akan diperdagangkan sebesar Rp40.082,95, perusahaan MTEL sebesar Rp1.875,1, sedangkan perusahaan EXCL sebesar Rp2.546,56. Lalu ada kriteria 7. Di sini dapat dilihat hasil timbal balik atau diskonto jika melakukan penjualan saham di suatu perusahaan. Untuk menghitungnya dapat dilakukan dengan menambahkan risk-free rate dan risk premium. Berdasarkan data yang diperlukan guna melakukan valuasi saham menggunakan metode diskon cash flow, tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,59%. Kemudian yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,58%. Kemudian kriteria 8, menghitung harga wajar yang akan dibandingkan dengan harga saham di tahun 2022. Ini akan menentukan perusahaan tersebut termasuk over value atau under value.
Berikutnya kriteria 9 yaitu menganalisis MOS atau margin of safety berdasarkan perhitungan margin of safety antara harga saham terhadap harga wajar perusahaan MTEL saat ini sebesar 3,9% dan perusahaan EXCL saat ini sebesar 4%. Sedangkan margin of safety perusahaan ISAT saat ini sebesar 62%. Berdasarkan hasil perhitungan margin of safety tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham dari ketiga perusahaan saat ini berada dalam kondisi under value. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan MTEL dan EXCL adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di bawah dari 30%, sedangkan perusahaan ISAT adalah layak diinvestasikan karena harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety lebih dari 30%.